Jadi Jajar Respol sendiri itu kita berdiri dari 2021. Jadi 2021 kemarin kami punya menginisiasi usaha yang dimana saat itu masih pandemi. Tahu sendiri kan pandemi ada pembatasan keluar ya PPKM. Nah itu kan kita agak susah nih keluarnya. Kebetulan saya kan kalau usahanya bukan di Jajar Respol. Ini usahanya istri. Kalau saya sendiri di ini apa untuk interior, desain interior. Tapi saya juga ada sosialnya, berorganisasi, kita ada komunitas namanya BBB. Namanya tulisannya BBB itu bukan ini ya, bukan band loh ya, anggota band bukan. Kita ini singkatan dari berbagi bersama berkembang. Jadi kita ada organisasi non profit sosial, benar-benar sosial itu organisasi dari 2015. Organisasi itu kita di dulu dinaungi sama UC Universitas Putra. Jadi dia Ciputra itu punya program pengabdian masyarakat. Nah, dibentuklah komunitas ini yang dimana BBB berbagi bersama berkembang, yang dimana fokus dan visi misi kami mengangkat atau membantu teman-teman UKM untuk lebih berwawasan global. Jadi kalau zaman dulu belum muncul ide untuk UKM tuh harus bisa ekspor, belum ada, kami udah duluan belum itu ya. Jadi kalau balik lagi ke Jajar Respol 2021 pandemi ya udah saya terutama sama istri buka usaha apa ya kira-kira ya, kebetulan kami mencoba dan alhamdulillah growth sampai sekarang. Jadi ini yang di Penjaringan ini cabang kedua. Itu yang cabang pertamanya yang di Tenggilis. Jadi ada 2 cabang ya? Betul. Ya alhamdulillahnya lagi ternyata di cabang kedua ini kita jadi semacam base camp. Jadi semacam base camp buat teman-teman UKM. Ini sering kadang-kadang pelatihan. Pelatihan kewirausahaan, pelatihan tentang digital marketing kayak gitu. Nah, ya. Kita juga terbuka buat adik-adik mahasiswa. Saat ini terbuka banget. Mungkin adik-adik mahasiswa punya, saya tuh Mas Pak, saya punya usaha tapi bingung jalannya gimana ya untuk memulai, terus nyari vendor itu seperti apa, terus kalau bikin penawaran seperti apa. Nah, kita siap bimbing dari nol itu sih. Jadi kalau ngomong Jajar Respol kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Haris Akbar. Saya Muhammad Ragil Ardiansyah. Saya Rizky Alfia. Kami dari Universitas Veteran UPN Veteran Jawa Timur. Di sini sebelumnya bisa diperkenalkan dengan Bapak siapa? Oke, terima kasih Mas dan Mbaknya yang dari UPN. Jadi saya sendiri selaku owner di Jajar Respol. Sebelumnya Pak, di sini saya akan menanyakan 5 pertanyaan ya terkait dengan usaha yang Anda jalankan. Yang pertama yaitu sebagai ketua, pengambilan keputusan merupakan tindakan yang sangat penting. Hal pertama apa yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengambilan keputusan? Oke, keputusan di perusahaan ya, utamanya ya. Kalau di kami itu ada SOP yang paling selama-lamanya satu bulan sekali. Tapi yang kami lakukan ya lihat lagi kondisi. Kalau kondisionalnya memang harus 1 minggu yang harus ada butuh keputusan, itu kita harus ambil tindakan. Jadi sebelum itu pasti kita lihat dulu. Jadi dicek dulu seberapa masalah-masalahnya seperti apa. Sebenarnya seminggu masih dalam 1 minggu itu masih ada toleransi enggak? Kalau ada ya udah kita bisa enggak terlalu ambil keputusan. Jadi lihat dulu, terulang 2 kali kita tegur. Semoga tidak sampai dengan 3 kali kayak gitu. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara mengambil keputusan yang efisien apabila terjadi minim atau banjir informasi, Pak? Mengambil keputusan terkait minim dan banjir informasi itu yang enggak seperti apa ya contohnya ya? Mungkin bagaimana?
Misalnya itu Order Iya Pak, kayak order ya? order tiba-tiba rame tiba-tiba gitu. rame gitu. Oke. Bagaimana Pak solusinya? Jadi kalau minim atau rame order flow-nya ya, kami kebetulan sekali kan kami nggak pakai sistem. Jadi di Gacha Rice Bowl ini 80% online, 20%-nya offline. Di offline sendiri pun kita juga pakai sistem. Jadi untuk pemesanan kita ada barcode atau mungkin bisa manggil tim kami, nanti kita catat dan itu dimasuk di aplikasi kasir. Nah dari situ bisa kontrol mana yang duluan. Nah kita prioritaskan antrian ya, disarankan antrian. Jadi antriannya siapa dulu, meskipun Pak saya orderannya cuma ST aja, tetap kita sesuai antrian. Jadi Nah, tetap gitu. sesuai urutan gitu ya. Betul, sesuai urutan dan itu sudah ada di aplikasi. Jadi kita berdasarkan alat. Baik, pertanyaan yang ketiga di sini, seringkali dalam pengambilan keputusan terlalu banyak orang yang terlibat atau saling mengutarakan pendapat yang berbeda ya Pak. Jadi apa tindakan Bapak untuk tindakan yang bisa dilakukan mungkin Pak? Ya, Dengan kalau case-nya sama seperti tadi masalah order ya. Baik. Memang ada beberapa ini apa yang terlibat ya. Misal dari sisi kasir terus langsung nanti ke bagian dapur kitchen. Nah itu biasanya yang crowded kitchen. Jadi bagian dapur itu crowded ya orderannya ya, balik lagi karena kita pengambil keputusan ya berdasarkan dengan skala antrian tadi, bukan skala banyak dikitnya orderan. Nah, jadi kalau ordernya dikit bisa dicepetin enggak ya, kita berdasarkan skala orderan. Tapi kita juga lihat skala orderan, bisa orderan nomor 1 sama 2 ada yang mirip-mirip ya. Misal kita kan lagi ada promo bulgogi nih. Nah, kebetulan yang antrian nomor 1 ada pesanan bulgogi, terus nomor 2 juga ada bulgogi. Ya kita bisa kerjakan sekaligus, tapi untuk yang variabel lainnya, orderan yang lainnya sesuai mengikuti antrian. Selanjutnya pertanyaan yang keempat nih Pak. Ketika dalam rapat telah disetujui keputusan yang akan diambil, apabila ada seorang ketua tiba-tiba muncul rasa keraguan atas keputusan yang telah diambil, hal apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat Bapak percaya dengan keputusan yang Bapak ambil tersebut? Gini, kebetulan saya ownernya ya, dari selaku mungkin ketua kalau di situ ya. Kalau dari pertanyaan adik kan tadi kan ketua ya, jadi saya owner yang dimana ambil keputusan memang puncaknya di saya. Tapi gini, perlu digarisbawahi, saya tidak setiap hari ada di lokasi. Jadi saya udah mendelegasikan, semisal saya ada keperluan di luar, saya udah mendelegasikan salah satu tim kami. Ya itu yang ngambil keputusan. Jadi semisal di bawahnya mungkin di bagian kitchen nih, ada stok yang kosong. Nah stok kosong kan dia menginformasikan ke bagian kasir. Nah itu yang kasir yang bagian keputusan, tolong di off kan. Jadi biar nggak ada order masuk kayak gitu. Pertanyaan yang terakhir nih Pak dari saya, apabila terjadi kegagalan dalam pengambilan keputusan, sikap seperti apa yang Bapak lakukan sebagai ketua untuk membangun semangat anggota dan langkah-langkah apa yang akan Bapak ambil? Pernah kegagalan ini dalam artian kayak stok kosong tapi orderan udah masuk. Nah, kayak gitu ya. Nah, contohnya itu langsung kita mikir solusinya Mas. Bagaimanapun pelanggan kan prioritas. Nah, karena jujur semangat kami kan pelanggan ini tulang punggung kami. Jadi kalau nggak ada orderan dari pelanggan ya kita nggak akan jalan bisnisnya kan. Nah itu nyari solusi. Jadi kalau sudah solusinya ketemu ya kayak stok kosong gitu ya, yaudah kita coba telepon atau hubungin pelanggan, bilang kalau ini stoknya kosong. Jadi boleh enggak menginformasikan ke pelanggan. Nah selaku di kami sebagai ini ya, istilahnya ini case-nya di sini yang harus diselesaikan. Jadi kita informasikan pelanggan kalau stok kosong. Bahkan mungkin kita tawarkan produk yang lebih baik daripada yang dia pesan. Gitu. Jadi dikasih ganti produk yang lain ya Pak, kalau ada stok yang kosong. Betul. Bahkan nilainya lebih dari yang dia pesan. Gitu. Baik Pak, di sini akan dilanjutkan dengan teman saya. Silakan. Oke baik Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya dari saya. Faktor apa saja yang jadi pertimbangan utama ketika harus mengambil keputusan penting?
faktor utama kalau di kami Cacar Respol skala prioritas, tetap prioritas. Jadi prioritas yang harus dijulukan seperti apa, urgensinya. Ini kalau untuk internal, ya kayak internal itu contoh nih, semisal masalah stok bahan baku, ya gimana nyikapinya itu. Jadi ambil keputusannya seperti apa. Terus yang kedua, selain stok juga masalah SDM. Di kami nggak banyak tenaga kerja, memang kami memikirkan efisiensi. Di sini ada 2, kalau di cabang satunya ada 2, jadi saya sama kami ada 5-6 orang samaan. Jadi Cacar Respol masih kecil lah ya dibanding ini. Tapi insya Allah yang di dalam kita terapkan yang skalanya udah skala prioritas. Sekarang sudah kita juga lagi berpikir untuk kemajuan kedepannya gitu. Jadi yang utama kalau kebijakan itu prioritas dulu utama. Jadi prioritas yang didulukan yang mana, terus dari situ solusinya itu. Jadi karena kebijakan itu muncul karena biasanya ada masalah, ya kan. Nah masalah itu berarti ada, ibarat pepatah kan, ada asap pasti ada api. Nah, itu kita nyari apinya dulu nih biar bisa ngademin dan ada asapnya. Baik, yang selanjutnya ini pernah nggak sih Bapak melibatkan pelanggan dalam proses pengambilan keputusan, misalnya lewat survei atau ulasan review gitu-gitu? Banget itu harus mungkin. Jadi gini, di Cacar Respol sendiri itu kalau tahun sekarang nggak konsisten. Kami akui nggak konsisten. Di tahun sebelumnya kami konsisten setiap 3 bulan ngeluarin menu baru, dan ini kita bisa sering tanya ke pelanggan, risetnya dari pelanggan, karena behaviornya kami kan ngikutin need-nya pelanggan. Jadi gini Mas, di usaha itu kalau ngomong kewirausahaan ya, di usaha itu di prinsip kami itu ada 2 yang dicari, nyari cuan ya, atau fokus gedein branding. Tuh kalau di Cacar Respol jujur aja fokusnya cuan yang kita kejar. Cuan ini bisa ada itu kalau kita ngikutin need-nya pelanggan, kebutuhan pelanggannya apa saat ini. Oh sekarang lagi trennya Korean food, ya kita ada nih. Nah itu menu baru gitu ya? Menu baru kayak gitu. Yang kemarin pelanggan tuh lebih bakar-bakar, kayak pentol bakar, tahu bakar gitu. Kita ada, bukan, jadi nggak monoton di Respolnya. Betul. Jadi itu kalau kita ngejar cuan. Tapi kita nggak mengabaikan juga ningkatin branding dong, ya kan. Nah, branding ini kita kuatin. Nah, makanya di nama kami kan nama Cacar Respol. Kenapa nggak Cacar chicken atau chicken kayak gitu kan bisa kayak gitu, atau yang lainnya ya. Jujur kami waktu pendirian, waktu membuat Cacar Respol ini berawal dari pandemi itu kan orang mesti habit belanja kan mesti kata pencarian di online kan nyarinya kan. Nah kan nggak bisa belanja secara langsung, mau nggak mau kan belanjanya online. Dia yang ngetik apa? Nah waktu itu kita cari ternyata Respol ini agak tinggi, kata kunci Respol banyak. Selain penyetan tinggi juga. Itulah itu kita pakai di Cacar Respol. Kita ya kalau ngomong mirip siapa Pak? Mungkin yang buat ini soto Pak Jayus. Nah kalau Pak Jayus saja kan nggak enak kan. Tapi kalau orang soto Pak Jayus, kalau orang tahu udah ke Pak Jayus saja soto. Kita tahu sama kayak gitu. Kita pinginnya waktu itu pingin seperti itu. Ada kata kunci. Itu. Jadi pelanggan itu sangat banget bagi kami. Jadi itu yang kita gali, yang saat ini lagi tren apa. Jujur yang terakhir yang kami buat ambil keputusan itu di Januari kemarin. Akhirnya kita ada menu Korean food itu. Oke, selanjutnya nih Pak, apa aja sih tantangan utama yang dihadapin dalam pengambilan keputusan dan gimana sih ngatasinnya? Tantangan utama dalam mengambil keputusan gitu. Ya tantangannya pasti kalau nggak diterima, ya kan. Nah jadi kalau ambil keputusan banyak yang nggak diterima, ya kita harus tetap legowo, jangan idealis. Nah ini kebanyakan bukan hanya saya aja ya, teman-teman UKM itu banyak yang idealis.
Jadi kalau idenya atau keputusannya tidak sesuai, kan dia baik kecewa. Nah ini jangan idealis, karena kadang-kadang baik buat kita belum tentu baik buat pelanggan. Setuju kan gitu kan? Jadi semisal nih saya idealis harus Caca Rice Bowl ada outdoornya nih. Nah, dipaksain ada outdoornya. Nah, ternyata pelanggan nggak membutuhkan itu. Pelanggan tuh butuhnya tempat teduh, buat pelatihan tuh ada AC-nya di ruangan AC. Terus bisa lesehan kayak gitu. Nah, itu kita harus nerima kayak gitu. Jangan maksain outdoor, ada kursinya. Nah, itu jadi ngikutin. Pelanggan sekarang tuh sudah berubah nih cara-caranya. Nah, itu sama seperti belakangan ini. Nggak tahu kalau adik-adik ngamatin nggak, belanja online sekarang lagi turun. Loh kok bisa Pak lagi turun, bukannya lagi naik-naiknya? Iya, pemainnya banyak memang, tapi pembelinya sekarang udah mulai berpikir lebih baik aku take away. Karena apa? Karena sekarang kalau belanja online, misalnya anggap aja di GoFood atau di Shopee Food, itu ada biaya layanan, mahal kan? Ternyata kalau di itu bisa dilihat nih alamatnya. Oh, Caca Rice Bowl dekat sama kosan saya nih, daripada saya keluar duit ini mending saya nyamperin. Kalau nggak itu tanya ke sini, nomor WA-nya berapa Pak, boleh nggak saya pesan lewat WA. Nah, nanti lewat WA tinggal ngambil aja, kan bisa transfer atau waktu diambil pakai QRIS. Itu jadi kayak gitu kita harus fleksibel, jangan idealis. Itu kalau pengusaha harus kayak gitu. Oke, selanjutnya kalau faktor seperti tren pasar atau kompetitor itu pengaruh nggak sih sama pengambilan keputusan Bapak gitu? Pengaruh Mas. Jadi tren pasar itu bagi kami pengaruh, tapi itu bagian dari riset kami. Kalau mungkin Anda pernah dengar nggak istilah ATM? Amati tiru. Itu kalau dulu amati tiru modifikasi. Kalau sekarang beda lagi, amati tiru murahno. Ngelihat nggak? Coba dilihat, amati aja. Dulu ada mie setan, ya, terus berubah jadi koper. Dari situ akhirnya muncul kompetitor namanya mie gacoan. Nah, dengan waktu itu menunya hampir sama nih, ya, tapi lebih murah. Murah sekarang 500 saja dikejar pelanggan sekarang. Setuju nggak? Ya kan, apalagi menunya anak-anak muda, 500 rupiah aja masih dikejar. Itu. Nah, ini dibaca nih sama. Sorry saya ngomongin brand lain ya, nggak apa-apa ya. Itu dikejar. Nah, terus gacuan sendiri juga ada sisi peluangnya yang bisa diolah lah sama Wismi. Oh, ternyata kalau di gacuan menunya cuma itu aja. Wismi bikin terobosan Pak, ada sushi, ada dimsum, nah ada gelato juga ya kan. Nah itu yang itu kita nyikapin kompetitor tuh harus kayak gitu, jeli nyikapin kompetitor. Itu kalau di Caca Rice Bowl utama. Nah kalau Caca Rice Bowl role modelnya siapa? Gitu. Role modelnya kami jujur aja mangkokku. Dari berdiri udah mangkokku. Tahu mangkokku? Tahu ya, yang punya Hasib Arnold. Nah, jadi itu Rice Bowl juga Mas. Jadi kalau saya ngeliatinnya itu, oh mangkokku kayak gini. Sama seperti kemarin teman-teman magang kemarin saya ngomong, kalau buka usaha sekarang kan sudah banyak nih usaha yang sama. Ya mau nggak mau kan kamu harus follower. Terus nggak usah diomong aku yang utama, yang pertama kali bisnis ini, nggak bisa. Sekarang udah banyak, mau jalan apa aja mungkin ada pembedanya. Ya sama kayak Wismi, beda lah dengan gacuan. Gacuan beda dengan kober maupun mesetan waktu itu. Nah ini pertanyaan terakhir dari saya, apakah ada perbedaan dalam pengambilan keputusan untuk area fungsional yang berbeda, misal marketing, keuangan, operasional dan lain-lain gitu? Ada beda, ada yang sama. Jadi kalau itu internal ya, saya sebut internal. Dari divisi internal kami ada admin ya, saya ngomongnya admin karena posisi sebagai kasir dan juga dia ngerekap untuk pembukuan tiap bulannya. Ada juga yang bagian kitchen, dapur, termasuk juga pembelanjaan. Kalau persamaannya apa?
sama-sama pengen besarin, ya kan? Karena kan harus satu misi kalau tim itu, satu misi besarin melipat gandakan omset. Ya, di bisnis itu tadi kan yang dikejar kan cuan sama branding. Kalau yang ini sama, prinsipnya di bisnis itu faktor kali dan faktor tambah, atau faktor tambah faktor kali. Tidak ada di bisnis itu faktor pengurangan atau pembagian. Kalau pengurangan atau pembagian itu bentuk yayasan aja dibagikan, ya kan? Itu hanya guyonan. Ini intinya kayak gitu. Tapi benar, usaha itu harus faktor tambah faktor kali. Contohnya nih, secara spol mau omset bertambah, mau gak mau nambah cabang atau menambah jam operasional, dengan supaya terjadi perkalian transaksi. Jadi semakin bertambah ya. Betul. Terus dikalikan transaksinya berapa transaksi. Kalau semisal sekarang tutupnya jam 8 nih, coba ditambahkan jamnya sampai jam 11 atau jam 12, pasti ada pengalian transaksi di sana. Ini harus sama. Jadi visi kita harus sama nih, besarin, menambahkan dan mengalihkan omset. Itu yang pertama. Kalau yang bedanya apa? Ya beda pastinya, per divisi pasti akan beda. Kebijakannya pasti beda. Kalau istilahnya gini, di marketing sama tim produksi. Jadi di usaha itu saya nerapin gini Mas. Di usaha itu ada tiga faktor yang mempengaruhi. Yang pertama marketing, ya. Yang kedua produksi. Yang ketiga manajemen. Saya ibaratkan usaha itu seperti tubuh. Marketing itu mulut. Banyak yang dimakan, tapi manajemennya nggak bisa ngolah, outputnya jelek. Produksi. Setuju kan? Ya. Yang dimakan nggak ada, manajemennya lulusan universitas ternama atau jebolan perusahaan besar kayak Unilever, M Sampurna atau yang lainnya, ya kan. Tapi nggak ada yang dimakan, ya jelek hasilnya, outputnya keluar jelek, percuma. Itu jadi itu harus juga pasti beda dong. Orang produksi, orang marketing di luar, problemnya pasti kan gimana caranya dia dapat omset. Pikiran itu dong. Yang produksi, yang bagian dapur lah kasarnya, nggak di kami. Berpikirnya kan bagaimana menghemat bahan, efisiensi gimana, jangan sampai bahan ini busuk atau loss, kebuang kayak gitu, ya kan. Ini pasti berbeda, kebijakannya pasti pun berbeda. Selanjutnya dilanjutin teman saya. Baik, kita akan memasuki sesi pertanyaan terakhir nih Pak. Pertanyaan dari saya yang pertama, siapa saja sih yang terlibat dalam pengambilan keputusan sehari-hari di kedai Caca Rice Bowl ini, dan bagaimana peran masing-masing anggota dalam proses pengambilan keputusan? Jadi Caca Rice Bowl ini sebenarnya kan usaha istri saya. Tapi ada dua yang pengambil keputusan, saya sama istri. Kalau dibuat perusahaan nyentuh perusahaan besar, saya itu lebih di ininya marketingnya, jadi bagian eksternalnya. Kalau internalnya istri. Jadi yang paham untuk belanjaan, menu-menu, jadi terus habis gitu bahan baku itu istri. Kalau saya lebih ke promo-promo yang hubungan dengan luar. Nah ini Caca mau dibuatin promo seperti apa bulan Juni. Oh promo yang lagi ini kayak gimana. Oh karena anak mahasiswa lagi libur, promonya apa yang itu PR saya. Jadi marketingnya di saya. Nah, istri lebih ke produksi. Jadi di internalnya, eksternalnya saya. Pembagiannya seperti itu sih peranannya. Baik, selanjutnya keputusan apa yang akan Anda ambil ketika terdapat anggota yang melakukan kesalahan saat bekerja? Soalnya kadang kan mungkin ada kesalahan yang dilakukan saat bekerja begitu Pak. Ada Mbak, jadi karena di Caca Rice Bowl sendiri ini kan 80% online, 20% offline. Memang kalau diomong kan kalau online kan minim resikonya dibanding dengan offline yang konvensional kayak kafe atau kedai-kedai yang ada pelanggannya, kan resiko lebih besar ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kan ada. Kayak baru terjadi kemarin itu ada kesalahan dari tim kami mengasihkan ke driver jumlahnya kurang. Jadi misalnya pesen 5 menu gitu ya, yang dikirim cuma 4.
Nah, yang satunya, nah itu kayak gitu terus pelanggan komplain. Nah, kita kan ada di setiap di kemasan maupun di medsos kami kan ada nomor HP yang bisa dihubungin. Ya itu WA. Jadi kalau WA mereka udah langsung ini kita respon. Kita mau diganti, dikirim ulang atau nanti waktu pesanan kedua dikasih catatan kita tambahkan. Nah, gitu. Contohnya kayak gitu sih. Baik. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana proses pengambilan keputusan ketika terjadi masalah yang berkaitan langsung dengan pelanggan? Jadi misalnya nih waktu offline saat mungkin pelayanannya ada cekcok dengan pelanggannya, begitu Pak. Keputusan apa yang Bapak ambil sebagai owner dari Caca Respon? Jadi tetap gini Mbak, prioritas utama pelanggan. Tapi tidak serta-merta kami menerima atau ini kan kadang-kadang juga ada pelanggan yang tanda kutip agak resek gitu ya. Mungkin nggak tahu ada yang tujuannya kan macam-macam pelanggan. Ada yang ingin menjatuhkan Caca Respolnya atau mungkin ada dendam personal. Mungkin timku, karyawanku ada yang ini terus lawannya yang datang ke sini ya kan kita nggak tahu. Tapi kita tetap itu tidak sebagai bagian ini. Saya lihat permasalahannya dulu. Permasalahan seperti apa? Kalau memang ini sangat vital dan contoh memang kesalahan dari tim kami atau karyawan kami, ya tetap kita ada punishment. Bahkan terburuk pun kami harus keluarkan itu. Entah itu dalam artian seperti apa. Kalau ngomongin Caca Respon seperti itu, tapi saya punya pengalaman yang lebih dari hanya Caca Respon. Boleh saya ceritakan ya? Jadi saya kan usahanya kan kontraktor interior, yang dimana saya dapat ada pelanggan kami kan di interior saya ini kan pelanggan banyak kan perusahaan besar. Jadi kayak contoh Unilever, PNG kayak gitu ya. Jadi perusahaan atau Wingsfood lah contoh kayak gitu. Nah itu kan mereka butuh display. Kami yang buatin, kami yang pasang di supermarket besar-besar. Kalau dulu kami ada di Giant, Carrefour itu ya, mungkin sekarang Transmart lah ya. Tuh lah. Pernah kejadian. Jadi pelanggan kami kan mau gak mau kan perusahaan besar tadi, Unilever contohnya. Nah Unilever diturunkan kan yang order ini toko, contoh Transmart Rungkut contohnya gitu. Nah saya bikin kan produksi pasang. Kan biasanya kalau mall-mall itu kan gak mungkin pasang jam operasional, harus tutup toko. Nah pernah nih kejadian masang malam. Nah waktu itu momen puasaan Ramadan. Nah namanya tukangnya macam-macam ya. Sini temennya masang, sini sambil candaan di bawah. Nah sebelahnya ini kurma yang kurma curah timbangan itu loh, ngicip diambil makan kerja. Kan di mall itu CCTV tetap nyala terus 24 jam, nggak mati meskipun nggak operasional, nggak buka, tapi kan malam juga nyala. Ketahuan lah, besoknya saya ditelepon sama manajer store. Saya disuruh datang, udah saya datang. Memang saya di situ selaku project manager, ya saya datang langsung. Udah, apa permasalahan saya tanya dulu, dijelaskan, berikut dengan bukti. Prinsip saya adalah based on data. Ini jadi tetap ambil kebijakan itu jangan asal nerima dulu omongan kata orang, harus ada datanya yang valid, entah itu dalam CCTV, foto atau yang lain. Ya itu harus based on data, jangan asal nerima ini. Kalau memang menerima pun harus ada orang lain yang terlibat, yang melihat, mendengar itu. Nah itu utama ambil kebijakan. Nah waktu itu saya datang, ditunjukin lah CCTV-nya teman saya, memang tim saya, tukang saya ambil makan. Udah, kebijakan apa? Saya mau nggak mau kan harus ganti nih, saya tetap bayar. Meskipun yang dimakan 2 biji 3 biji saya bayar 1 kilo. Ya gitu ya, sebagai komitmen lah ya, tanggung jawab itu. Terus begitu nyampe kantor, tukang kita panggil, saya SP 1 SP 2, jadi ada ketentuan hal itu. Ingat ini kalau skala besar, kalau skala Caca Respon nggak pakai lah kayak SP 1 SP 2, langsung teguran. Kalau udah keseringan diomongin nggak bisa, ya udah mau nggak mau ya putus kontrak. Tuh.
Baik, kemudian apa yang Anda lakukan jika ada yang tidak setuju dengan keputusan yang Anda ambil? Misalnya Bapak melakukan pengambilan keputusan nih, kemudian ada anggota atau staf gitu yang nggak setuju sama keputusan Bapak, bagaimana? Harus digali dulu, nggak sesuai dengan keputusannya karena apa dulu. Nah, kan macam-macam. Kadang-kadang nggak cocok, nggak setuju dengan keputusan. Ada yang dendam personal, ya kan ada seperti itu. Jadi di perusahaan dimanapun, bukan hanya di Caca Resbol, itu karyawan itu pasti ada yang ini ya, macam-macam kriteria ya. Kalau bahasa sekarang itu ada yang ngomong, ada salah satu pasti ada toxic. Pasti toxic perusahaan itu mesti ada. Nah, bagaimana kita nyikapi hal itu? Tapi kita profesional aja, balik lagi ke data. Kalau kamu harus menghakimin si, menurutku ini toxic nih si A, tapi saya nggak bisa menyalahkan 100% kalau nggak punya data kesalahan. Bukan ngincer, enggak, tapi kan kita harus lihat. Kalau tahu tapi dia nggak pernah buat kesalahan, ya kita biasain aja, nggak usah terlalu ambil resiko gitu. Nah, berjalannya waktu, kalau memang ada kesalahan ya pasti kita ngikuti aturan itu. Balik lagi skala prioritas tadi, kebijakan atau keputusan itu berhubungan banget atau enggak dengan prioritasnya. Prioritas mah yaitu di orderan, ya, di pelanggan. Kalau sangat berpengaruh dengan ini, ya mau nggak mau ya kita ya harus siap dia komitmennya. Intinya gini, jadi pengusaha itu nggak sesimpel kayak yang dipikirkan orang. Wah, enak dong jadi pengusaha itu, waktunya bebas, bisa keluar kapan aja, yang dipikirkan nyantai, duit banyak datang. Nggak kayak gitu. Justru jadi pengusaha itu malah risikonya gede, kurang tidur pasti, kan mikir terus 24 jam selama 7 hari mikirkan, karena bentuk tanggung jawab tuh. Jadi pengusaha itu bukannya nyantai tapi harus bertanggung jawab kayak gitu. Baik, kemudian seberapa sering Anda mengevaluasi keputusan yang telah diambil, seperti pada penambahan menu baru atau perubahan prosedur operasional, dan apa tindakan yang akan diambil jika terdapat keputusan yang kurang efektif? Setuju pertanyaannya ini. Jadi gini, saya tuh pernah di tahun 2012 ikut seminar, dan waktu itu pembicaranya salah satu petinggi, entah itu posisi jabatannya apa, dari perusahaan Garuda Food. Kalau buka usaha itu harus kontrol. Yang dikontrol itu tiga faktor lagi. Ya, tadi yang saya omongkan, kontrol SDM, ya, terus kontrol manajemen, kontrol masalah finansial itu. Jadi itu harus dikontrol terus. Kalau ini nggak kekontrol bisa bahaya itu. Lah, masalah kontrol terserah mau berapa lama. Ada mungkin ada skala, kalau di perusahaan besar ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, biasanya per 3 bulanan ya. Ada yang per semester 6 bulan sekali itu. Ada yang kalau masalah ini pembukuan besar, tutup buku 1 tahun sekali. Nah, kalau skala kecil, kalau Caca Resbol ya paling settlement ya 1 minggu. Settlement, evaluasi dari situ. Omsetnya kok turun, minggu depan gimana? Itu yang kami berhubungan dengan omset. Yang buat evaluasi mesti satu-satu ini. Kalau masalah karyawan, karena karyawan kan masih kecil dikit, yaitu nggak terlalu. Fokusnya kami di pembukuan, pencatatan pembukuan. Jadi lihat ternyata pembukuannya minggu ini kok turun. Nah, minggu depan nih udah waktunya orang gajian. Promo apa? Jangan ngandelin cuma Shopee aja. Kita punya promo sendiri. Kayak gitu, Mbak. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir dari kami sebenarnya, Pak. Mungkin yang terakhirnya Bapak bisa memberikan harapan buat Resbol ke depannya itu seperti apa, dan juga bisa memberikan motivasi kepada orang-orang yang ingin membuka usaha sebagaimana, Pak. Statement terakhir ini. Statement terakhir. Jadi gini, harapannya teman-teman, terutama adik-adik mahasiswa ini mulai berpikir bagaimana setelah lulus ini membuka lapangan pekerjaan. Karena jujur, kalau di Muslim, agama yang saya peluk, itu kan membuat bermanfaat buat orang lain itu sangat mulia ya. Jadi
utamakan itu sekecil apapun, coba buka dulu, jalan dulu, nanti sambil jalan learn by doing itu akan muncul, oh ternyata hambatannya seperti apa. Daripada kalau adik-adik cuma ide atau gagasan aja nggak jalan-jalan, ya nggak akan ketemu resiko di lapangan seperti apa. Karena waktu berjalan pasti akan ada nemukan hambatan-hambatan, solusi itu ada. Dan jangan menutup diri, utamanya gabung komunitas atau perkumpulan organisasi yang bermanfaat, yang produktif, tanpa menyepelekan. Contoh nih ya, mungkin kita ngomong, aku sepantaran kalian juga mungkin punya komunitas yang senangnya mancing. Nah, itu kira-kira produktif atau konsumtif? Lebih konsumtif lah. Itu saya saran kurangin, carilah komunitas atau organisasi yang produktif. Contoh produktifnya apa? Mungkin di organisasi kamu itu bisa menambah investasi leher ke atas, nambah ilmu, bahasanya nambah ilmu. Oh, ya udah kamu kembangin di sana, minat bakatmu kembangin, bisa bentuk event organizer, ya bikin acara seminar, kan jadi hobi nantinya, jadi komunitas sendiri. Nah, itu kan produktif, dapat duit, ya kan lumayan, bisa bayar sekolah atau apa. Bikin dari hal kecil, buat dulu. Itu jangan nih terus, karena apa? Caca Respol sendiri ini dulu memulai pun dari nggak ada 1.500.000 bukan mungkin memulainya itu, karena dari dapur kita mulainya, dari dapur yang dimana peralatan sudah ada. Itu kita coba dulu jalan, ternyata alhamdulillah hari pertama omset 200 berapa gitu, gak sampai 300. Hari kedua naik 300 lebih, terus growth terus. Nah ini berarti aku butuh seriusin. Di bulan ketiga aku baru buka sistem, jadi buat sistem. Jadi saya biarin 3 bulan ini berjalan seadanya. Jadi kayak orang jual beli kayak di pasar gitu, ya udah sekarang dapat uang berapa, besok tak belanjakan berapa, ada sisa berapa, kayak gitu. Nah di bulan ketiga itu saya udah bikin sistem. Bener, orang mungkin kalau lihat beli online secara respon kayak resto pada umumnya pada waktu itu. Padahal ini dari dapur. Sudah ada nota, ada Instagram, sistem. Jadi pemasarannya melalui Instagram. Terus kalau di dapur ada sistemnya POS, itu kasir. Itu sih, jadi segera nyoba action, punya usaha sendiri biar bermanfaat buat orang lain, terus sama gabung dengan organisasi yang produktif, kurangi yang konsumtif. Komunitas NMAC, iRock kayak gitu, itu udah kurangin lah. Itu bukan nyepelekan hal-hal kayak gitu, tapi yang sering terjadi itu malah konsumtif. Oke, gitu aja sih. Baik, saya ucapkan terima kasih juga Pak karena sudah bersedia kami wawancarai. Terima kasih untuk ilmu dan juga wawasan yang sudah dibagikan kepada kami. Sekian dari wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.